Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kurnia Sandi. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester pelajaran pendidikan agama Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manusia dan agamanya. Ingin tahu lebih lanjut? Pantengin terus ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita akan membahas sedikit tentang manusia dan agama. Yang pertama ada agama dan keberagamaan. Di sini ada definisi agama secara leksikal. Dalam perkembangannya, agama sebagai sebuah kepercayaan atau keyakinan seringkali diungkapkan dalam istilah yang beragam. Secara umum, kadang kita menyebutkannya dengan istilah agama, religion, atau juga ad-din. Adapun kata agama itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta untuk menunjukkan pada sistem kepercayaan dalam tradisi agama Hindu atau Buddha. Secara etimologis, kata agama menurut beberapa teori berasal dari kata gam yang berarti pergi, sebagaimana kata ga dan gaan dalam bahasa Belanda dan go dalam bahasa Inggris. Setelah mendapatkan awalan dan akhiran a, pengertian berubah menjadi jalan. Ada juga yang mengartikan agama berasal dari dua kata, yaitu a yang berarti tidak dan gamma yang berarti kacau, sehingga agama berarti tidak kacau. Maka dari itu, makna etimologi yang tadi dapat diartikan agama merupakan jalan atau suatu peraturan yang bertujuan untuk membimbing manusia mencapai kehidupan yang baik sesuai dengan jalan Tuhan. Setelah pengaruh Barat masuk ke Indonesia, muncul istilah berikutnya yang identik dengan istilah agama, yaitu religion dalam bahasa Inggris, yang berasal dari bahasa Latin yaitu religior. Kata ini berakar pada kata kerja religior yang berarti mengikat kembali, yang kemudian dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan religi. Dari istilah ini, makna agama sangat erat kaitannya dengan sistem yang menunjukkan hubungan yang sangat terikat antara manusia dan Tuhannya. Tak kala agama Islam masuk ke Indonesia, Islam mengenalkan penyebutan agama dengan kata ad-din dalam bahasa Arab. Dalam Al-Quran, kata din digunakan untuk menyebutkan semua jenis agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Surat Al-Kafirun ayat 6. Dalam berbagai kamus bahasa Arab, ditemukan bahwa kata din adalah bentuk masdar atau kata dasar dari kata kerja dana yadinu yang memiliki banyak makna antara lain sebagai berikut, yaitu ketaatan dan kemaksiatan, kemuliaan dan kehinaan, paksaan, kemenangan, kesolehan, perhitungan, pembalasan, putus pengurusan, tingkah laku, adat kebiasaan, keadaan, perkara urus, percayaan, tauhid, ibadah, milah dan mazhab, dan nama bagi semua apa yang dijadikan sarana untuk menyembah Allah. Ada di kamus Al-Mujhin 231, Al-Mujam Al-Wasit 307, dan Al-Munawir 437. Dari perbedaan makna din tersebut, Muhammad Abdullah Daraz menyatakan bahwa di balik perbedaan makna tersebut sebenarnya terdapat hubungan yang sempurna pada esensinya dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada kata din berkisar pada kewenangan dan kepemilikan serta tindakan yang dilakukan oleh para penguasa, raja atau pemimpin seperti menyiasati, mengurus, mengatur, menghukum, dan yang lain sebagainya. Kedua, kata din bermakna
ata'ahu artinya menaatinya, dan khoda'a lahu artinya tunduk patuh kepadanya. Ketiga, kata din bermakna mazhab atau torikoh yang artinya di mana seorang berjalan baik secara teoretik atau keyakinan atau pendapat yang dianut, maupun praktik atau kebiasaan dan tingkah laku. Dari uraian tadi, dapat diketahui letak keunggulan kata din dibandingkan dengan kata agama atau religion, di mana kata din mengandung makna dasar yang lebih luas, di mana juga yang satu sama lain memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Setelah kita membahas definisi agama secara leksikal, sekarang kita membahas definisi agama menurut para ulama dan ilmuwan. Terdapat banyak perbedaan dalam memberikan pengertian agama di kalangan ulama dan ilmuwan, apalagi kalau yang dituntut pengertian tersebut dalam definisi umum yang dapat menghimpun semua agama dan kepercayaan. Adapun definisi agama yang sangat dikenal di kalangan ulama Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, agama adalah undang-undang ketuhanan yang berfungsi untuk menuntun orang-orang yang berakal sehat untuk memilih kebaikan di dunia dan keberuntungan di akhirat, menurut Muh Abdullah Daraz 33. Yang kedua, agama adalah nama bagi apa yang telah disyariatkan Allah kepada para hamba-hambanya melalui para nabi agar mereka bisa mencapai kedekatan dengan Allah, menurut Ar-Ghorghib Al-Asfahani. Sedangkan di kalangan ilmuwan barat, banyak terdapat perbedaan definisi agama, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurut Cicero dalam buku tentang undang-undang berkata, agama adalah hubungan yang dibina manusia dan Tuhan. Yang kedua, menurut Taylor dalam buku Peradaban Masyarakat Primitif berkata, agama adalah percaya kepada hal-hal yang bersifat spiritual. Yang ketiga, menurut Max Muller, memaknai agama sebagai upaya untuk menggambarkan apa yang tidak mungkin digambarkan dalam pengungkapan apa yang tidak mungkin diungkapkan, yakni memandang hal yang berkesudahan yaitu cinta kepada Tuhan. Dan yang terakhir menurut Immanuel Kant dalam buku Agama dan Batas-Batas Akal berkata, agama adalah perasaan tentang kewajiban-kewajiban kita dari segi pelaksanaan perintah-perintah Tuhan. Selanjutnya ada fitrah bertuhan dan beragama. Di dalam Al-Quran, fitrah bertuhan dan beragama ini dapat ditemukan dalam surat Al-A'raf ayat 172 hingga 173 dan dijelaskan pada surat Al-Rum ayat 30 yang menjelaskan bahwa manusia sejak awal kejadiannya telah membawa fitrah at-tauhid atau fitrah berketuhanan yang Maha Esa dan mengabarkan pada dasarnya manusia diciptakan dalam keadaan hanif atau membawa potensi agama yang lurus, yakni agama yang berdasarkan pada marifat kepada Allah dan mentauhidkannya. Firman Allah tersebut diperkuat oleh hadis qudsi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah menciptakan manusia hamba-hambaku dalam keadaan lurus atau hanif. Kemudian datanglah setan kepada mereka dan menyimpangkan mereka dari agamanya. Hadis riwayat Muslim dari Iyad bin Himmar Syahih. Sekarang kita masuk ke asal-usul dan macam-macam agama di dunia. Kebutuhan manusia akan hal-hal yang bersifat keyakinan dan supranatural menjadi dasar perkembangan berbagai bentuk agama dan kepercayaan yang ada di dunia. Agama atau kepercayaan terhadap hal paranatural tersebut secara evolutif dapat dikelompokkan ke dalam berbagai jenis kepercayaan antara lain. Yang pertama, animisme, yaitu suatu bentuk kepercayaan kepada adanya kekuatan yang bersumber dari roh nenek moyang. Yang kedua, dinanisme, yaitu suatu bentuk kepercayaan terhadap adanya kekuatan pada benda-benda bertuah sehingga dia meyakini semakin banyak benda bertuah yang dimiliki semakin aman dan berjaya kehidupannya. Yang ketiga, politeisme, yaitu bentuk kepercayaan kepada banyak dewa-dewa. Keyakinan ini meniscayakan adanya dewa-dewa besar di dunia dan berusaha mendekatinya dengan berbagai ritus, penyembahan, dan lain sebagainya.
Muncullah istilah dewa-dewi tersebut seperti dewa matahari dan dewa bulan dan juga seterusnya. Selain itu pun, dalam perkembangannya, kepercayaan atau keyakinan tersebut melembaga menjadi agama-agama di dunia. Agama-agama ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama adalah agama Samawi. Samawi artinya langit, disebut demikian karena mengklaim ajarannya turun dari langit atau Tuhan melalui wahyu. Sedangkan yang kedua adalah agama Ardi. Ardi artinya bumi. Disebut demikian karena agama ini lahir dari budaya yang berkembang di atas bumi. Selanjutnya, Islam sebagai agama para nabi. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, Islam sebagai agama yang bersumber dari Tuhan. Islam pada hakikatnya adalah penyebutan bagi agama-agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui para nabi dan rasulnya sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini telah ditegaskan bahwa agama di hadirat Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam dan Dia tidak akan menerima kecuali agama Islam. Banyaknya nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat yang berbeda-beda tidaklah berarti bahwa agama Allah Subhanahu wa taala itu banyak adanya. Karena seluruh agama atau ajaran yang dibawa semua nabi dan rasulnya berada di bawah satu panji, yakni Islam. Memang secara syariat setiap nabi dan rasulnya berbeda satu dengan yang lainnya, sesuai dengan tingkatan umat dan kondisi zamannya. Namun pada dasarnya semua syariat tersebut berdiri di atas fondasi yang sama, yaitu akidah keesaan Allah Subhanahu wa taala atau akaidah at-tauhid. Sekarang kita masuk ke Islam sebagai hidayah. Yang pertama adalah hidayah Allah untuk manusia. Hidayah merupakan modal dasar seseorang hamba dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun kadangkala karena pengaruh dari luar, manusia yang membuat seseorang memiliki jalan keburukan daripada jalan kebaikan atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menyebut kata yang bermakna petunjuk dengan kata al-huda sebanyak 85 yang bermakna memberi petunjuk atau suatu yang mengantar kepada apa yang diharapkan, yang disampaikan kepada manusia secara halus dan lemah lembut. At-Tabatabai dalam Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran membagi hidayah Allah menjadi dua, yaitu yang pertama hidayah takwiniyah, yaitu hidayah Allah yang berkaitan langsung dengan urusan penciptanya. Yang kedua, hidayah tasyiriyah, yaitu hidayah Allah yang berhubungan dengan urusan-urusan syariat, yakni petunjuk kepada akidah yang benar dan amal soleh. Menurut Hamzah dalam tafsir Al-Muntaha 193. Selanjutnya dari Wahbah Az-Muzaili dalam Hamzah dalam tafsir Al-Muntaha 194 mengemukakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 macam hidayah kepada manusia untuk mencapai kebahagiaannya, yaitu yang pertama hidayah al-ilhami ifitri atau hidayah instruktif inspiratif. Hidayah semacam ini tidak hanya diberikan kepada manusia, akan tetapi juga kepada hewan sekalipun. Hidayah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sejak mereka lahir. Yang kedua, ada hidayah al-hawasi, yaitu hidayah indrawi. Hidayah ini bisa juga disebut dengan hidayah panca indera. Panca indera yang dimaksud adalah alat melihat, mendengar, pencium, perasa, dan alat peraba. Yang ketiga, hidayah al-akli, atau hidayah akal atau intelektual. Hidayah ini hadir untuk meluruskan kekeliruan panca indera. Akal memiliki tingkatan lebih tinggi dari jenis hidayah sebelumnya. Akal merupakan pembeda antara manusia dan hewan, bahkan malaikat sekalipun. Hidayah akal inilah yang menyebabkan manusia berbudaya dan sekaligus membedakan antara hewan dan insan. Hidayah akal ini merupakan hidayah yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Yang keempat ada hidayah ad-din. Hidayah ini biasa juga disebut dengan hidayah agama. Inilah hidayah yang tidak mungkin keliru dan sumber yang tidak mungkin sesat. Sungguh, kadang akal membuat kekeliruan karena terpengaruh oleh potensi nafsu hidayah yang kadang menjerumuskannya. Oleh karena itu, manusia memerlukan sesuatu hidayah
yang dapat meluruskannya, membimbing, dan menunjukkan ke jalan yang lurus dan benar. Hidayah inilah yang senantiasa terpercaya menjadi tempat bernaung manusia dan membekalinya dengan kunci-kunci kebajikan dan mempersenjatainya atas kejebakan keburukan. Oleh karena itu, hidayah ini adalah hidayah yang paling dibutuhkan manusia guna memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir ada hidayah al-ma'unah wa taufiki. Di samping agama, sebagai hidayah Allah Subhanahu wa taala, masih ada jenis hidayah yang lebih spesifik yang diposisikan pada tempat kelima atau yang terakhir dalam sederet hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Hidayah ini semata-mata berada dalam tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikannya kepada manusia lain. Dalam sejarah dikisahkan bahwa ternyata Rasulullah SAW sekalipun tak mampu memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib telah berusaha dibujuk oleh beliau, akan tetapi kenyataannya berbicara lain. Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman, padahal Rasul sangat mencintai dan menyayangi beliau. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Qasas ayat 56 yang artinya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dihendakinya, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Surat Al-Qasas ayat 56. Selanjutnya, kita beralih ke poin yang kedua, yaitu Islam satu-satunya hidayah agama dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk membimbing manusia dalam memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Islam sebagai pedoman yang memandu kehidupan sekaligus menghindari manusia dari tipuan syaitan dan jalan kesesatan. Allah menegaskan bahwa satu-satunya hidayah yang benar, yang diridhoi, itu adalah agama Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, dengan menjadikan Islam sebagai agama yang kita anut sekarang, berarti kita telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dipupuk dan ditumbuhkan dalam pribadi kita dengan amal kebajikan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta senantiasa memohon pertolongan agar selalu diberi bimbingan untuk berada pada jalan yang lurus hingga akhir hayat. Selanjutnya ada poin ketiga, yaitu Islam sebagai agama akhir zaman. Nama agama Islam. Jika agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam, maka apakah sebenarnya Islam itu? Ada dua sisi yang dapat kita gunakan untuk memahami pengertian agama Islam, yaitu sisi kebahagiaan dan sisi peristilahan. Kedua sisi pengertian tentang Islam ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dari segi kebahasaan. Kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata aslama yuslimu islaman, yang mempunyai arti semantik sebagai berikut, yaitu tunduk dan patuh, berserah diri, menyerahkan dan memasrahkan, mengikuti, menunaikan dan menyampaikan, dan yang terakhir masuk dalam kedamaian, keselamatan atau kemurnian. Selanjutnya, dari segi istilah, banyak para ahli dan ulama yang mendefinisikan tentang Islam, diantaranya Sayyidina Ali KWA berkata, Islam adalah penyerahan diri adalah keyakinan adalah kebenaran adalah pengakuan adalah penunaian, dan penunaian adalah pengamalan. Orang mukmin mengambil agama dari Tuhannya. Sungguh, orang mukmin ini diketahui keimanannya pada amalannya, sedangkan orang kafir diketahui kekafirannya dengan keingkarannya. Beliau juga mengatakan, Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya. Lanjut ke tujuan dan misi diturunkannya agama Islam. Islam memiliki tujuan menjaga hak-hak dasar manusia agar senantiasa terpelihara kebaikannya sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dalam Islam ada 5 hal yang sangat dijaga dan merupakan hak dasar setiap manusia. Yang pertama ada hifzuddin, menjaga agama. Kedua, hifzu nafs, menjaga jiwa dan nyawa. Ketiga, hifzu akal, menjaga akal.
Keempat, hifzuma, menjaga harta. Dan yang terakhir, hifzun nasl, menjaga keturunan dan kehormatan. Adapun misi ajaran Islam dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, misi akidah atau kredia. Yang kedua, misi ibadah atau ritual. Ketiga, misi akhlak atau etik dan moral. Dan yang terakhir, misi muamalah atau sosial. Kesimpulannya adalah, agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang dinyatakan dalam mengadakan hubungan dengan Tuhan lewat ibadah dan membentuk sikap manusia menurut atau berdasarkan ajaran agamanya. Agama sangat perlu bagi manusia, terutama manusia yang berilmu. Karena apa? Ilmu tanpa agama kedepannya tidak akan baik dan barokah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena segala kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan datang dari saya pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.